Fix ini cara bagaimana saya bisa closing 2 unit per bulan jualan properti. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Omar, Property Business Coach. Di channel saya ini kita akan ngebahas banyak hal terkait dengan bisnis properti. Kali ini kita akan ngebahas apa saja yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan ketika kita menjual properti menggunakan digital marketing. Nah, yang paling utama kalau menurut saya adalah proses di awalnya, yaitu pembuatan konten. Karena untuk saat ini membuat iklan ataupun bagaimana kita mempromosikan jualan properti kita, itu sangat ditentukan sekali dengan yang namanya konten. Ya, ya memang kita menggunakan beberapa eh, cara gitu ya, baik itu dengan organik. Ya, organik itu artinya kita posting secara manual gitu ya, secara manual, kemudian secara rutin. Bisa juga kita melakukan yang namanya menggunakan iklan ya atau pakai ads ya, kita berbayar, kita bayar ke platform ya, misalnya ke Facebook, ke marketplace, ke Instagram, yang lain-lain seperti itu. Dan bisa juga misalkan dengan kita mengelola database kita, ya itu satu hal. Tapi yang paling penting kalau menurut saya di saat ini atau di apa namanya di tahun 2024 ini trennya itu adalah bagaimana kita bisa membuat konten yang relevan terhadap target market kita. Nah, caranya gimana kita bisa mendapatkan atau dalam hal ini kita membuat konten yang relevan sehingga iklan kita itu bisa works. Iklan kita itu bisa direspon dengan baik oleh target market kita. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, yang pertama adalah melakukan riset. Ya, jadi riset konten di beberapa platform. Ya, kalau saya rekomendasi di Facebook, di IG, TikTok, dan juga di YouTube. Ya, satu lagi di Google. Ya, satu lagi di Google. Nah, lakukan riset ya. Contoh misalkan teman-teman cari keywordnya jual rumah gitu. Atau lebih spesifik misalkan jual rumah di Bandung atau jual rumah di Tangerang. Kalau teman-teman jual di Tangerang misalkan. Ya, coba search di semua platform tadi ya, di Facebook, di IG, di TikTok, kemudian juga di YouTube, bahkan juga tadi di Google. Lalu buat rangkuman atau buat kalau istilah saya tuh swipe file ya, bikin swipe file di mana nanti kita mengumpulkan model-model iklan yang menarik yang nanti kita akan lihat secara secara kita pribadi dulu gitu ya, kita melihatnya ini menarik nggak sih kalau menurut kita gitu. Nah kalau menurut saya mulai dari situ dulu gitu ya. Walaupun nanti kita nggak tahu sih hasilnya seperti apa, tapi ini mempermudah kita dalam membuat konten. Ya, lakukan ini dengan sangat detail, dengan sangat telaten. Jadi apa saja yang di-riset? Yang di-riset ya kontennya ya, dari mulai copywriting-nya, kemudian template template video, misalnya template video seperti apa, kemudian template dari misalkan menggunakan banner ya seperti apa susunannya, kemudian apa yang bisa kita ambil dari eh, yang iklan yang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian ya kita bikin nanti kita racik sendiri tuh, kita racik sendiri, kita buat copywriting versi kita buat model iklan yang sesuai dengan apa namanya dengan yang punya kita gitu. Nah itu satu riset, jadi penting banget. Jadi nanti kita akan punya banyak ide, punya banyak apa namanya model iklan gitu ya. Nah ini sebenarnya juga di kelas saya nanti ada yang namanya bagaimana kita membuat konten yang sesuai dengan target market. Kemudian yang berikutnya adalah ya kita membuat yang namanya riset secara keseluruhan dari mulai produknya, produk kita yang mau kita jual ya, produk properti yang mau kita jual, kemudian riset target marketnya itu sendiri. Ya kalau tadi yang awal tuh kenapa saya ambilnya dari ads-nya dulu ya karena nanti itu akan menjadi satu guidance buat kita, baru kemudian produk kitanya ya apa saja yang dimiliki oleh produk kita ini, keunggulan-keunggulannya, fitur benefit segala macam itu kita coba detailkan. Kemudian dari sisi target marketnya ya dia tinggal di mana, kerjanya seperti apa, sehingga nanti ini bisa kita jadikan rangkuman, bisa kita jadikan materi yang lengkap dari mulai copywriting, copy ads-nya,
targetingnya, dan juga demografinya. Nah, gimana menurut teman-teman? Tips seperti ini, apakah bermanfaat? Kalau bermanfaat, silakan subscribe dan tentunya like, comment, and share video ini.